Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam ke Cibendewa. Yang jawab salam, Bapak doakan uang jajannya nambah. Ya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada sehat semuanya? Oke, ya sebelum kita melanjutkan kepada materi kita hari ini, seperti biasa, ya kita pimpin dulu doa, ya kita berdoa dulu. Cung, siapa tadi yang paling datang pagi ke sini? Rapa, oke, Rapa silakan maju ke depan, pimpin doa. Duduk rapi, siap. Duduk siap, baca doa dimulai. Kita masuk ke materi seperti biasa. Bapak mau mengecek dulu kehadirannya ya. Oke, siap. Perhatikan semuanya, fokus. Yang pertama, M. Gibran Alfarizki. Ya udah berapa hari? 2 hari ya? Doakan mudah-mudahan M. Gibran ini yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, amin. Dengan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, amin ya Rabbal. Muhammad Hafiz Alvino, Muhammad Irawan, Raihan, Raka, Muhammad Repa, Nabila Saputri, Nadia Aulia, Naura. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Siap untuk nyanyi lagu nasional? Semuanya berdiri sambil melihat ke depan. Ya, kelihatan nggak? Oke, sikap sempurna ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, ya. Sekarang selanjutnya seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan tadarusan dulu ya, atau seperti yang kita biasa lakukan setiap hari ya. Siap, kita sekarang tadarus surat An-Nasr ya, biar semuanya ya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk maju ke depan. Untuk memimpin. Ya, boleh dimulai. 1, 2, 3. Sebelum masuk ke materi inti pelajaran kita pagi hari ini, Bapak akan mereview atau mengulang kembali pelajaran kita minggu kemarin. Coba, ada yang masih ingat gak pelajaran kemarin apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa tuh? Ada di atas, ada di depan. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormat, harus bertoleransi. Ya, itu pokok inti pelajaran kita minggu kemarin. Nah,
sekarang kita persiapan untuk masuk ke materi. Yang mana materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Tentang menyambut usia bayi. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat di depan. Coba bisa dibaca Sandra. Nomor 1 apa? Menyambut tanda-tanda usia bayi atau kedewasaan dengan benar. Yang menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nomor 2 Kalila. Oke, nomor 2. Sekarang nomor 3 bareng-bareng coba baca. Oke, pintar. Selanjutnya Bapak mau ngasih dulu pertanyaan. Ya, buat kalian semua sebelum kita masuk materi inti, Bapak kasih dulu pertanyaan pemantik, pertanyaan yang sederhana. Oke, nomor 1, apa yang dimaksud dengan balik? Kalian tahu? Apa? Dewasa. Dewasa. Oke, betul. Ya. Tapi nanti kita akan bahas pengertian yang lebih sempurna lagi, yang lebih lengkap lagi. Nomor 2, apa kalian mengetahui tanda-tanda usia balik? Tahu gak? Di bahasa pintar, ya. Masih semangat semuanya? Cukup semangat. Tepuk anak soleh. Sebelum dilanjut, Bapak ada tepuk tanda dewasa dulu. Ya, bisa semuanya? Oke, coba tepuknya semangat ya, siap. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Membahas tentang menyambut usia balik. Oke, Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Pada dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Umurnya. Coba kalian ingat. Perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda, dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD."
Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu, jawab ibuku. Nah anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tubuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa. Ya, sekarang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, ada berapa tanda-tandanya? Ada 3. Ya, dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan. Sebelumnya Bapak mau nanya, Cung, di sini siapa yang pernah ngaji kitab Safinah? Rafa pernah ngaji kitab Safinah? Di mana? Di pengajian. Hebat ya. Anak SD sudah belajar kita. Mudah-mudahan Rafa jadi anak yang soleh. Amin. Dalam kitab Safinah dijelaskan alamatul bulugi salasun. Artinya ciri-cirinya atau tanda-tandanya balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fil dzakari wal unsa. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun, baik di laki-laki maupun di perempuan. Jadi kalau udah 15 tahun usianya, ya walaupun dia belum haid, belum basah, maka dia sudah balik. Yang kedua wal ihtilamu. Yang kedua adalah wal ihtilamu, keluar sperma atau mimpi basah fil dzakari bagi laki-laki. Kan bahwa tanda-tanda balik ada 1 apa? Mimpi basah. Ihtilam bagi siapa? Laki-laki. Yang kedua ya, bentuk siapa? Perempuan. Yang ketiga berusia 15 bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang ketika kalian nanti sudah dewasa atau sudah balik ya, yang laki-laki mimpi basah ataupun yang perempuan keluar darah haid, maka wajib hukumnya apa? Mandi besar, karena kalian berhadas besar. Bagaimana kakak cara mandinya? Coba, yang pertama bisa dibaca. Mencuci kedua telapak tangan. Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kedua dan beberapa yang menempel. Yang ketiga, ambil wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat, dari mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jambu untuk menyala rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram, gunakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap-siap. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau tadi menurut apa? Ilmu fikih. Dan sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, di sini dibedakan ada untuk laki-laki dan perempuan. Oke, untuk yang laki-laki. Yang laki-laki yang pertama apa? Yang kedua. Ya, jadi lebih good. Yang ketiga kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bagi orang yang sudah balik ketemu salah. Apa saja kewajibannya? Yang pertama apa? Sholat fardu. Awas, kalau kalian sudah balik maka sholatnya wajib. Kalau belum balik ketika kalian sholat maka pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Tapi kalau kalian sudah balik, nanti ketika kalian sholat yang 5 waktu maupun sholat sunnah lainnya, maka pahalanya
dosanya untuk diri sendiri. Begitupun kalau tidak sholat maka dosanya itu diri sendiri. Inilah pentingnya kita belajar ilmu fikih. Yang kedua, apa? Puasa Ramadan. Untuk selanjutnya, ya ada tugas kelompok di sini. Dibagi kelompok belum? Ada berapa kelompok? Oke, di sini ada tugas kelompok. Ya, tugasnya apa? Diskusi tentang larangan-larangan bagi orang yang berada. Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan dibuka bukunya, cari. Setelah kalian berdiskusi, Bapak harapkan tiap-tiap kelompok untuk bisa mempresentasikannya ke depan. Coba kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 2 ya, duluan ya. Ada beres semuanya? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk tugas selanjutnya, Bapak ada tugas mandiri. Ya, tugas individu atau LKPD yang harus dikerjakan sendiri. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan. Siap? Ya. Oke. Kelompok 1. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan sekelompok depan. Kelompok 1 dulu, di depan. Kelompok ya. Karena materi kita sudah selesai, Bapak akan memberikan kesimpulan sekaligus refleksi tentang pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Menyambut usia balik. Selanjutnya, tanda balik ada berapa menurut ilmu fikih? Ada 3. Pintar yang pertama, mimpi basah untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bagi siapa? Perempuan. Nah, untuk materi selanjutnya, mohon kalian untuk dipersiapkan untuk minggu depan materinya tentang apa? Tentang kisah hijrah Nabi ke Madinah. Ya, kalian bisa baca-baca di buku pelajaran atau di rumah bisa cari materinya di internet. Duduk rapi, siap. Duduk siap, baca doa dimulai. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.